dulu. Oke. Ada Ecep Esiasa Oke. bersama dengan salah seorang korban ya. Ya. Ecep, Ecep saat ini berada di rumah sakit. Bisa dijelaskan di mana posisi Anda, Ecep? Ya, saya tidak bisa lama-lama dan tentu saja juga tidak bisa berkeras-keras untuk bersuara. Hanya saja saya sedang berada di ruang perawatan yang kami bisa memastikan langsung bagaimana traumanya salah satu korban yang kebetulan memang korban ini adalah salah satu dari anak korban yang meninggal. Kakak dan adiknya yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut tidak bisa berbicara adalah salah satu dari posisi yang saat ini memang dialami oleh korban, dan tentu saja ini merupakan hal yang barangkali akan menyulitkan seperti apa posisi atau persisnya kejadian, tetapi hal yang barangkali kita bisa dengar dari percakapan dengan pihak keluarga, ada semacam kesaksian atau pengakuan selain juga disebab korban ini juga menyaksikan bagaimana kejadian para pelaku serta para korban yang meninggal. Sempat terdengar informasi ada diserum, kemudian ditusuk, dan lalu kemudian dimasukkan ke dalam satu ruangan WC yang terlebih dahulu WC tersebut ditarik tempat udara yang exhaust atau tempat udara yang tadi ditutup. Dan saya mungkin barangkali harus bergeser karena tentu saja tidak terlalu baik berlama-lama untuk bertanya, bukan waktu dan saatnya bertanya terhadap korban, karena hanya ingin memastikan bahwa korban sudah baik-baik saja di pas ini, meskipun trauma tentu akan menjadi hal yang sangat serius dialami oleh korban. Dia dan juga pemirsa. Ecep. Ya. Ya, apa komunikasi yang mungkin sempat terjadi antar keluarga di dalam ruang ini yang bisa Anda sampaikan mungkin? Ya, tadi sempat ditanyakan apakah sudah lebih baik, dijawab dengan Anet, ya saya sudah lebih baik. Meskipun ketika ditanya peristiwa tersebut terlihat sekali gambaran kesedihan dan trauma yang sangat dalam dari korban. Tadi juga sempat berbincang antara ibu dan Anet, anak ibu kandung dan Anet, yang juga mengatakan bahwa ada beberapa peristiwa yang sulit sekali dilupakan berkaitan dengan peristiwa tersebut. Anet juga tadi sempat digambarkan, dideskripsikan dengan gestur tubuh yang bersangkutan sempat disekap juga di dalam air dan dalam todongan senjata api. Ini sesuatu yang sangat membuat dia trauma gitu ya. Ecep, dalam kejadian tersebut. Anggian. Ya Ecep, apakah selain memang trauma tadi yang sempat percakapan antara keluarga dan Anet itu terjadi, apakah Anda saat ini yang berada di sana melihat apakah ada dari anggota tubuh atau dari Anet sendiri yang mengalami luka atau memar, Ecep, yang Anda lihat saja sejauh ini? Tidak terlihat, memang hanya sesak-sesak batuk saja, mungkin karena kondisi fisik dan psikis yang melemah barangkali, tapi selebihnya tidak terlihat tanda-tanda kekerasan fisik yang ada pada diri Anet. Yang kami lihat sebatas berselimut bola saja, sebatas sampai dada, yang juga kami bisa melihat dari tangan, wajah, muka dan bagian-bagian lain juga tidak tampak ada kekerasan yang tanda-tanda besar kekerasan yang menimpa pada Anet. Begitu, Rizky. Ecep, apakah sempat mungkin Anda juga mendengarkan perbincangan antara Anet dengan ibunya? Apakah ada menceritakan benar, menyaksikan kurang lebih ada 5 pelaku yang masuk ke rumahnya dari pintu depan dan juga pintu belakang, atau yang apa yang sudah diceritakan ke pihak ibunya? Anet tidak mengetahui secara rinci atau setidaknya tidak ada perbincangan berkaitan dengan itu, Andi, karena memang sesuatu yang dihindari betul adalah
menceritakan ulang kejadian yang membuat dia menjadi trauma. Mungkin menunggu saatnya yang siap, betul secara fisik maupun mental. Meskipun itu tidak mudah karena keterbatasan pada diri Anda sendiri secara fisik gitu ya, tidak bisa berbicara, itu pasti akan sangat menyakitkan gitu. Tetapi itu sesuatu yang barangkali dihindari agar kondisi traumatiknya tidak kemudian tiba-tiba muncul dalam situasi yang kejadiannya barangkali hanya beberapa jam yang lalu, tidak lebih dari 24 jam kejadian tersebut. Ini harus dipahami betul. Ecep, kalau kita lihat di sini ada cukup ramai ya Ecep ya. Siapa saja mereka itu Ecep yang menemani Anet itu? Kita melihat tadi ada orang tuanya, pasti ada pengunjung dan kerabat, juga ada dari KPAI, Mbak Erlinda yang juga ikut menemani sejak tadi. Kemudian juga teman-teman Anet yang setia sejak tadi dan berdatangan untuk memberikan ucapan semangat gitu ya, agar Anet mau bangkitlah dari semangat. Karena memang teman-teman Anet ini banyak sekali ya, dari banyak baik di sekolahan, para tetangganya dan saudara-saudara, kerabat-kerabat. Bahkan kerabat-kerabat dari luar kota juga sudah berdatangan. Ada dari Bekasi, ada dari beberapa kota lainnya di Jawa Barat, termasuk yang membantu kami mengambil proses gambar ini adalah kerabat dekat dan juga sahabat ayahnya yang memberikan keleluasaan dan akses kepada TV One atas dasar kepercayaan kepada kami. TV One mau membantu memberi akses dan memegangkan kamera untuk prosesi wawancara kita tadi. Baik Ecep, mungkin tidak di dalam, nanti kami bisa menghubungi Anda kembali untuk bisa berbincang dengan kerabat dari ayah ini yang membantu menghadirkan gambar ini. Ecep nanti bisa, apakah bisa langsung sekarang Ecep atau harus di luar berbincang bersama keluarga ini? Yang terlihat kondisi ibunya, kondisi ibu. Barangkali saya bisa lebih mendekatkan bagaimana begitu terlihat kondisi trauma yang tidak, kesedihan yang tidak pernah berhenti dari ibunya sampai saat ini, meskipun sejumlah kerabat hadir menemani Ibu Anet, tapi kesedihan masih tampak terjadi. Ibu Anet selalu menyampaikan permohonan doa dari semua sahabat, kerabat, saudara, dan seluruh lapisan masyarakat agar memaafkan apabila para almarhum, anaknya, dan kerabatnya yang meninggal dunia memiliki kesalahan, dan berharap betul agar kasus ini bisa diproses secara cepat oleh pihak kepolisian, bisa segera terungkap. Bu Anet selalu meminta agar mohon dimaafkan atas segala dosa-dosa yang pernah diperbuat, dan mudah-mudahan mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu diucapkan, disampaikan setiap ada kerabat yang hadir dan melihat atau membesuk ke lokasi, sembari tetap selalu menyampaikan semangat kepada putrinya yang saat ini masih terbaring sakit karena trauma. Ibunda Anet yang pada kejadian tidak ada di tempat mendapat kabar tidak lama dari peristiwa terjadi, dan barangkali bisa didengarkan bagaimana tangisan kesedihan yang mengundang empati dan simpati dari Baik, Ecep, kami bisa merasakan bagaimana kesedihan keluarga dan juga kita sangat menghargai kesediaannya untuk memberikan akses untuk menyiarkan atau melihat kondisi langsung di dalam ruang perawatan Anet. Dan kami juga mengucapkan